Di video ini kita akan membahas jebakan-jebakan yang dapat terjadi pada pembukaan Petrov. Pembukaan ini diawali dengan langkah E4, E5, kuda F3, dan kuda F6. Jebakan yang pertama dimulai dengan lanjutan kuda makan E5, pion D6 mengusir kuda, kuda mundur ke F3, kemudian kuda hitam juga memakan pion putih. Selanjutnya putih langsung menggerakkan menterinya ke E2, melakukan pin pada kuda hitam. Kuda hitam tidak dapat bergerak, untuk itu hitam menutup pin dengan menteri E7, sambil menjaga kudanya yang terancam. Putih mengusir kuda hitam dengan pion D3, kuda mundur ke F6, lalu putih melanjutkan pengembangan gajah ke E3. Hitam kuda C6, putih kuda C3. Sampai pada posisi ini, banyak pemain hitam yang sangat senang dengan pin oleh gajahnya lewat gajah G4. Ini merupakan bentuk pin yang sangat disukai banyak pemain. Namun ternyata langkah gajah G4 ini adalah suatu kesalahan. Setelah H3, jika hitam masih terus berusaha mempertahankan pinnya dengan gajah H5, maka hitam akan kalah dengan segera. Setelah gajah mundur ke H5, diikuti dengan pion G4 untuk mendorong mundur gajah. Gajah G6, putih melanjutkan tekanan dengan pion G5, menyerang kuda hitam, dan setelah kuda mundur ke D7, putih dengan kudanya mengancam menteri hitam dengan kuda D5, sekaligus mengancam pion C7 untuk menggarpu raja dan benteng hitam. Maka menteri hitam dipaksa mundur kembali ke D8 untuk menjaga petak C7. Di sini putih mempunyai suatu langkah yang sangat sulit ditebak oleh hitam. Percayakah kalian jika putih melangkahkan kudanya ke C7 untuk memaksa menteri hitam memakannya? Lalu gajah putih ke B6 menciptakan discover check oleh menteri putih. Dan di saat yang bersamaan menteri hitam juga terancam oleh gajah putih dan waktunya hitam untuk menyerah. Lanjut ke jebakan yang kedua pada pembukaan Petrov. Setelah kuda makan E5, sebaiknya hitam jangan membuat langkah sama dengan kuda makan pion. Karena jika hitam melakukannya, putih akan merespon dengan menteri E2, dan hitam telah terjebak dalam bahaya. Jika kuda hitam yang sedang terancam ini kembali ke F6, akan ada discover check dengan kuda C6, dan juga kuda putih mengancam menteri hitam. Untuk jebakan yang ketiga, kita akan melihat dari sudut pandang hitam. Setelah kuda putih memakan pion hitam, kuda hitam maju ke C6 mengajak pertukaran kuda. Hitam mengorbankan satu pionnya untuk mempercepat perkembangan buah-buahnya. Setelah kuda makan kuda, pion makan kuda, hitam telah membuka diagonal gajah dan lajur menterinya. Di sini banyak pemain putih berusaha melindungi pionnya dengan pion D3 ataupun kuda C3. Jika putih memajukan pion ke D3, hitam langsung mengeluarkan gajah ke C5 untuk mengarah pada petak lemah putih di F2 dan memberikan ancaman kuda G4 untuk mengancam petak F2 tersebut. Sehingga putih mengeluarkan gajahnya ke E2 untuk mempersiapkan rokade. Namun hitam terus membuka serangan dari sayap raja lewat pion maju ke H5. Masih dengan rencana mempersiapkan kuda ke G4. Jika putih rokade, hitam melancarkan rencana kuda G4-nya. Kemudian jika diusir oleh pion H3, kuda hitam tidak perlu kembali mundur. Biarkan saja kuda di situ dan mainkan menteri D6. Hitam memberikan ancaman menteri ke H2 untuk menskakmat putih. Maka putih harus melakukan sesuatu untuk mencegahnya. Jika putih berani memakan kuda hitam, pion balas memakan. Lihatlah benteng hitam yang masih berada pada petak asalnya mendominasi di lajur H dan mendukung menteri hitam dalam memberikan ancaman skakmat. Kalau putih menutup diagonal dari menteri hitam dengan pion G3, bukanlah masalah bagi hitam karena dengan menteri makan G3, hitam memanfaatkan pin dari gajah gelapnya di C5.
sehingga pion putih tidak dapat memakan menteri dan menghasilkan posisi skakmat. Kembali ke posisi sebelumnya, kita telah menganalisis bahwa pion makan kuda bukanlah opsi yang bagus untuk putih. Lalu bagaimana jika putih memakannya dengan gajah? Tetap saja tidak ada bedanya. Setelah pion makan gajah, hitam masih memberikan tekanan yang mengarah pada Raja Putih lewat benteng di lajur H. Menteri lewat diagonal ini dibantu gajah yang memimpin pion F2, ditambah gangguan dari pion dan dukungan dari gajah terang di C8, membuat putih kesulitan dalam bertahan. Misalkan saja putih menutup diagonal menteri hitam dengan pion E5. Jangan sampai menteri makan pion ini karena ada benteng E1 untuk memimpin menteri hitam. Maka geserkan saja menteri ke G6 untuk mensejajarkan pada lajur di mana Raja Putih berada. Contoh langkah lanjutannya misalkan pion maju ke D4 untuk menutup diagonal gajah, maka pion makan H3 untuk memberi ancaman pada G2. Setelah pion maju ke G3, ada gajah G4 menyerang menteri. Jika menteri berpindah ke D3, pion hitam maju ke H2 skak. Setelah raja maju ke G2, gajah H3 skak dan juga mengancam benteng di belakangnya. Dan pion hitam juga telah siap untuk promosi. Sekarang kita masuk ke jebakan yang keempat. Sebagai pemain putih, selain langkah variasi utama dengan kuda makan E5, putih juga bisa mencoba variasi lainnya, yaitu gajah C4. Memancing kuda hitam untuk memakan pion E4. Lalu putih kuda C3 untuk menawarkan pertukaran kuda. Kuda makan kuda, dan terbentuklah bangunan yang hampir sama dengan contoh yang sebelumnya. Di mana pada contoh sebelumnya kita memegang hitam, kali ini kita memegang putih. Di sini putih telah membuka kedua diagonal gajahnya dan juga lajur bagi menterinya. Dan putih bersiap untuk memajukan kudanya ke G5 untuk bersama-sama gajah menekan petak lemah F7. Inilah mengapa posisi hitam sekarang ini sedang dalam bahaya, meskipun seolah-olah hitam tidak membuat kesalahan apapun. Jika hitam melanjutkan pengembangan perwiranya dengan kuda C6 misalnya, putih melanjutkan rencananya menyerang F7 lewat kuda G5-nya. Dan tidak ada perwira minor hitam yang dapat melakukan penjagaan pada pion F7-nya. Sehingga pion F7 ini akan diambil kuda atau gajah putih. Misalkan hitam memainkan langkah lainnya seperti pion D6 untuk melindungi pion E5, kuda putih tetap bisa melangkah ke G5 untuk tetap memberikan tekanan pada F7. Namun daripada memainkan langkah tersebut, ada langkah yang lebih mematikan lagi yang dapat dilakukan putih. Kuda putih tidak perlu takut untuk memakan pion E5. Putih dapat melanjutkan dengan kombinasinya dengan gajah makan F7 skak. Mendefleksikan raja hitam dari penjagaannya pada menteri. Kembali ke posisi sebelumnya, tadi kita sudah melihat langkah kuda C6 hitam dan juga pion D6. Sekarang kita lihat jika hitam melindungi pion E5-nya dengan pion F6 dan juga dengan tujuan mencegah kuda putih ke G5. Langkah pion ke F6 ini merupakan langkah yang cukup aneh karena justru malah melemahkan pertahanan raja hitam yang belum rokade. Apalagi diagonal ini sudah dikuasai oleh gajah putih. Sampai pada posisi ini, putih telah mengorbankan satu pionnya, tetapi putih mendapatkan kompensasi dari pengorbanan pionnya dengan pengembangan perwira yang lebih cepat. Dan putih dapat mengambil inisiatif serangan terlebih dahulu. Setelah kuda H4, putih telah membuka diagonal menterinya menuju H5 untuk menskak raja hitam yang merupakan ancaman berbahaya bagi hitam. Maka dari itu hitam mencegahnya dengan memajukan pion ke G6. Lalu putih memajukan pion F4 untuk membuat posisi menjadi lebih terbuka. Perhatikan seluruh perwira hitam masih berada pada petak asalnya di baris paling belakang. Sedangkan putih sudah membuka banyak jalan bagi perwira-perwiranya untuk melancarkan serangan,
sehingga putih berusaha menciptakan posisi yang lebih terbuka di atas papan, sehingga agar pertahanan Raja Hitam lebih mudah ditembus. Sedangkan hitam harus berusaha membuat posisi menjadi lebih tertutup untuk menciptakan pertahanan yang lebih solid. Hitam memainkan menteri E7 dan putih memajukan pionnya ke F5, bermaksud menghancurkan struktur pion hitam pada petak terang di sayap rajanya, sehingga menteri putih dapat ke H5. Tetapi hitam tidak memakan pion putih di F5 ini, hitam langsung saja menggeser menterinya ke G7 untuk menjaga pion G6. Setelah terjadi pertukaran pion, menteri ke G4 bersama kuda memberikan tekanan pada pion G6. Hitam memainkan sebuah langkah triki, yaitu dengan Raja D8. Maksud dari Raja D8 ini adalah menjaga gajahnya di C8 untuk nantinya memajukan pion ke D5, gajah mengancam menteri, dan pion hitam mengancam gajah putih. Putih memundurkan saja menterinya ke G3 dan pion hitam di G6 masih dalam tekanan, sehingga pion dimajukan ke G5 untuk menyelamatkan pionnya, tetapi hitam menciptakan lubang di F5 yang bagus sekali untuk ditempati oleh kuda putih. Menteri hitam terancam dan bergeser ke H7. Putih melindungi kudanya dengan rokade sekaligus mengamankan rajanya. Hitam pion ke C6, mempersiapkan pion D5, putih menarik mundur gajahnya ke D3 untuk membayang-bayangi menteri hitam. Lalu pion D5, putih kuda D6 untuk melakukan discovered attack pada menteri hitam. Hitam menutupnya lewat pion E4, putih membiarkan gajahnya dimakan dan lebih memilih melanjutkan serangan dari sisi lainnya dengan benteng makan F6. Setelah pion makan gajah, putih gajah ke G5 bersiap melancarkan discover check. Lihatlah posisi di atas papan sudah semakin terbuka dan pertahanan Raja Hitam sudah terbongkar. Jika hitam menjaga rajanya dengan gajah E7, kuda putih melompat ke F7 skak dan menggarpu raja dan benteng hitam. Ini adalah contoh dari partai yang dimainkan oleh Ramon Cervera Procas melawan Yudania Hernandez Esteves yang dimainkan pada tahun 1999. Setelah langkah kuda ke F7 ini, hitam pun langsung menyerah. Jelas saja hitam menyerah karena garpu dari kuda putih ini pada raja dan benteng hitam. Dan raja hitam dalam keadaan yang mudah untuk diserang. Misalkan saja raja maju ke D7, benteng D6 skak, gajah makan benteng, menteri balas memakan skak, raja E8 dan memaksa skakmat untuk hitam. Dan sekarang kita beralih pada jebakan yang kelima pada pertahanan Petrov. Jebakan yang kelima ini langkah-langkahnya cukup pendek. Kuda makan E5, diusir oleh pion D6, kuda mundur lagi ke F3, lalu kuda hitam memakan pion. Setelah ini variasi utama dari lanjutannya adalah pion D4. Namun putih juga bisa memainkan kuda C3 untuk mengajak pertukaran kuda. Hitam berpikir jika memakan kuda putih di C3 justru akan membantu putih dalam mempercepat pengembangan buah-buahnya. Maka hitam akan terus mempertahankan tekanan dengan membawa gajah ke F5. Lalu putih menempatkan menterinya di E2 untuk mempin kuda hitam. Dan tidak ada cara bagi hitam yang dapat menyelamatkan kudanya di E4 ini. Jika pion ke D5 untuk menjaga kudanya, maka kuda ini tidak bisa lepas setelah pion D3. Dan nantinya pion ini yang akan memakan kuda hitam. Atau jika hitam menutupin dengan gajah E7 dan setelah kuda makan kuda, hitam kehilangan satu perwiranya. Sekian pembahasan pada video ini, semoga memberikan manfaat bagi kita semua. Jika kalian menyukai pembahasan dan analisis pada video ini, silakan like video ini dan subscribe juga channel Sahabat Catur agar channel kami dapat lebih berkembang dan bermanfaat bagi seluruh penggemar catur di Indonesia. Terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa.